Halo Sobat Bisnis Code Shop, We Code You Grow. Sebelum kita mulai podcast ini, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Aziz. Di sini saya ditemani dua rekan saya dengan Kak siapa? Diana. Halo, aku Cika. Nah, sama Kak Diana, sama Kak Cika. Sebelumnya kita sudah membahas bab-bab yang sebenarnya banyak ya di judul buku yang kemarin. Ini judul bukunya Bagaimana Memikat Orang Lain Mengikuti Cara Pikir Anda. Jadi itu bagian ketiganya, dan nanti untuk subbabnya bagaimana memperoleh kerjasama. Untuk judul bukunya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah ini untuk babnya udah hampir selesai ya ini ya kayak. Iya, udah sampai bab 7 nih. Udah sampai bab 7 di bagian 3. Oke, untuk bab 7 sendiri ini memiliki judul bagaimana memperoleh kerjasama. Nah ini kita sebelum bahas kita ceritain dulu. Kan udah pada ini ya, udah pada membaca ya. Iya, ini ada beberapa contoh di dalam case di bab 3 ini ya Kak ya. Ya mungkin bisa dicoba diceritain poin-poinnya aja, nggak usah semuanya. Saya sudah membaca di bab 7 bagian 3 ini di judul bagaimana memperoleh kerjasama. Nah ini saya mengambil case dari salah satu orang yang namanya Eugene Wesson. Ini dia adalah seorang yang mengalami kerugian besar sekitar ribuan dolar karena dia itu menjual sketsa di sebuah studio. Nah dia itu selama 3 tahun berturut-turut selama 1 pekan itu selalu menjual ke studio untuk sketsanya tapi tidak pernah laku. Dia diterima oleh si pembeli untuk menawarkan sketsanya, namun si pembeli tidak pernah membeli sketsa dari si Eugene Wesson tersebut dikarenakan ada alasan tersendiri mungkin dari si pembelinya. Dan si Eugene Wesson ini tidak memiliki rasa pantang menyerah ya Kak ya. Jadi dia menganalisis nih kenapa kok pembeli tidak pernah membeli sketsa saya, padahal dia selalu menerima saya berjualan selama 3 tahun tetapi tidak pernah dibeli, itu kenapa? Nah lalu si Eugene Wesson ini menganalisis nih, lalu dia bertanya lah kepada pembeli. Dia itu belajar mengenali tingkah laku si pembeli. Jadi dia langsung mendatangi si pembeli, bertanya. Dia menyuruh si pembeli untuk mengamati sketsanya, apa yang kurang dan apa sampai dia tidak membeli. Lalu si pembeli berkata dan mengamati sketsa tersebut untuk meninggalkan sketsa tersebut di pembeli. Eugene Wesson itu kembali lagi dengan sketsa-sketsa yang sudah diberi saran oleh si pembeli. Akhirnya pembeli itu sudah melihat perbaikan dari sketsa dari Eugene Wesson dan si pembeli akhirnya menerima semua sketsa dari Eugene Wesson. Jadi yang saya dapat di sini itu memahami tingkah laku pembeli, memahami apa yang dibutuhkan pembeli, lalu juga pantang menyerah. Dan di sini juga disebutkan untuk Eugene Wesson ini seorang yang mudah untuk belajar gitu. Dia kayaknya nggak ini ya, pertama juga nggak menyerah juga. Iya. Sama dia itu mau dikritik. Iya, dia mau dikritik dan menerima masukan. Iya, menerima masukan seperti itu. Mungkin di sini ada dari Adobe Shelter dari Philadelphia, itu merupakan manajer di sebuah showroom atau ruang pameran mobil, dan dia tuh juga salah satu murid kursus di sana. Habis itu dia tuh tiba-tiba ada sebuah suntikan antusiasme dari sekelompok orang penjual mobil yang merasa dia itu putus asa dan tidak terorganisir, yaitu membuat suatu rapat dan mendesak anak buahnya buat menyampaikan gagasannya itu apa aja. Dan di rapat tersebut dia juga mencatat ide-ide di papan tulis, ide-ide apa sih yang akan dilaluinya. Terus dia itu juga berkata, saya akan memberi Anda kualitas atau harapan dari diri saya. Maksudnya tuh apa yang Anda harapkan dari saya gitu. Terus dia juga berkata, terus habis itu apa yang kalian inginkan dari saya, dan mungkin itu sebaliknya gitu Kak. Iya. Jadi
mereka tuh kayak menuntut suatu hal, terus si siapa tadi Adok tadi menerima dan suruh mengutarain hak-haknya ya. Iya. Sama dia juga ingin benefit yang dia inginkan juga kan dari si Adok juga kan. Iya betul. Nah di sini itu ada jawaban yang tepat dari mungkin para yang datang di situ. Itu dia bilang kesediaan, kejujuran, inisiatif, optimisme, kerjasama, dan 8 jam kerja antusias seorang penjual. Dan yang bisa tak ambil dari sini itu kalau kita mengharapkan orang lain, ya kita ada timbal baliknya gitu dari orang itu. Kalau kita mau sesuatu tuh kita harus ngelakuin juga ya kayak jadi kayak hak kewajiban gitu ya. Nah, kalau aku di sini tadi udah baca, di sini ada namanya Ralph Waldo Emerson. Kayaknya ini salah satu mungkin kayak orang penting di Gedung Putih atau di Amerika gitu ya. Nah itu dia tuh sebenarnya tuh kantornya kan di Gedung Putih. Terus dia tuh kenal dekat sama yang namanya Kolonel Edward M. House. Kalau biasanya dia dipanggilnya Mr. House. Terus, nah ini kolonel ini sering banget tuh ketemu sama si Ralph Waldo Emerson ini. Jadi sama Emerson ini sering ketemu, terus mereka ngobrol-ngobrol. Nah suatu saat si Mr. House atau Kolonel House ini dia memiliki suatu gagasan di pemerintahan. Jadi dia tuh istilah itu ngobrol sama dia, ada suatu gagasan. Namun di saat itu si Emerson ini tuh nggak setuju sama gagasannya dia. Nah terus akhirnya mereka sudah gitu tidak ketemu. Terus akhirnya pada saat kayak seperti rapat untuk membahas kayak peraturan atau di pemerintahan itu, ternyata si Emerson ini mengemukakan gagasan dari Kolonel Edward M. House ini sebagai gagasannya dia. Di situ juga ada si kolonel juga di situ. Jadi tapi dia tidak menolak atau menyela kalau itu idenya si kolonel ini, tapi dia biarkan aja karena kemauan dia bukan karena itu ide aku, tapi bagaimana gagasan ini bisa terrealisasikan gitu. Jadi gitu. Jadi dengan cara dia cuman kayak ngobrol pas makan gitu, dia bisa nyampein gagasan-gagasan yang ternyata bisa diterima sama Emerson tadi gitu. Jadi kalau menurut kalian apa ya intinya dari ini, dari kisahnya, atau ada kisah yang sama mungkin dari pengalaman kalian? Kalau dari pengalaman mungkin belum ada ya Kak ya, soalnya di contoh ini juga sudah jelas sekali ya. Seperti pantang menyerah, lalu bisa menerima saran atau kritik, setelah itu tidak mementingkan itu gagasan dari siapa, yang penting gagasan itu terrealisasikan. Atau dari Mbak Diana tadi optimis kerja, lalu jujur, kerjasama itu sangat penting dalam di sebuah kantor ataupun perusahaan. Iya, berarti untuk ini poinnya kayak banyak hal yang sebenarnya itu bisa diterapin di kantor gitu. Iya. Jadi kalau pengalaman itu sebenarnya nggak gimana ya, pengalaman itu bisa kayak contoh nggak sih ini? Iya. Pengalaman ya, iya, contoh yang bisa kita terapin di kehidupan nyata. Bisa diterapin juga kayak optimisme, habis itu mau menerima kritikan dari orang gitu biar kita tuh lebih membangun. Atau mungkin kalau kita udah ngelakuin hal atau biar orang lain itu juga mau sebaliknya dengan kita, ya kita harus melakukan ngasih timbal balik ke orang itu. Oke, untuk kesimpulannya juga sebenarnya sama, kita juga bacanya juga bagusnya sama. Jadi kesimpulannya itu kayak lebih cari ini keuntungan atau relasi, bagaimana mulai kerjasama. Jadi dengan seperti tadi siapa Eugene tadi kan dia bikin sketsa sendirian ya, tanpa kerjasama gitu. Akhirnya dia ngobrol sama calon pembelinya, terus ternyata ada yang kurang dan lain. Ternyata mereka kan dari sebuah tim gitu. Jadi bekerja sama, akhirnya
dibeli. Iya, dibeli dan menghasilkan produk yang lumayan gitu. Iya, benar. Terus kalau dari Mbak Diana tadi ada istilahnya tuh timbal balik gitu. Jadi kalau kayak hak dan kewajiban kita, kalau misal kamu mau menuntut hak kita, kewajibannya harus diperjuangkan. Iya, benar banget. Gitu. Terus kalau dari aku mungkin kalau gagasan-gagasan itu tidak melulu kita harus face to face atau mungkin kayak demo atau apa Iya. gitu, itu enggak. Tapi gimana caranya kita tuh deketin aja orang yang berpengaruh di suatu perusahaan atau di suatu Tempat yang penting. pemerintahan mungkin ya, Instansi. kayak yang dia sebenarnya apa ya, memikirkan kayak bisa mencetuskan gagasan yang bisa kita obrolin gitu. Nah itu jadi bekerja sama di sini intinya bekerja sama ya, kayak Iya. bagaimana memperoleh bekerja sama dengan contoh-contoh tersebut. Oke, untuk di sini kita ada sesi promosi juga, jadi bisa dijelaskan Mbak Zia kita jualan apa aja di sini? Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini kita adalah perusahaan yang menjual berbagai macam perlengkapan kasir. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi ada usaha retail atau ekspedisi, lalu atau rumah sakit, online shop dan lain-lain sebagainya, ini cocok banget menggunakan unit-unit dan supplies yang ada di kami. Nah, untuk unitnya itu kita ready scanner ya Mbak Diana ya. Iya, betul. Scanner itu ada yang duduk atau handheld, lalu ada mesin ID card, lalu printer kasir. Nah, setelah itu ada suppliesnya juga ya Mbak Diana. Ada apa aja Mbak Diana mungkin bisa? Ada label dari ukuran paling kecil atau mungkin teman-teman mau custom kita juga ada. Terus ID card, lanyard, mau custom kartu itu juga bisa. Mesin penghitung uang, terus all-in-one pos, timbangan, printer barcode dan printer stuk dan masih banyak lagi produk-produk yang kita jual ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cek di ini ya, kayak marketplace kesenangan kalian di mana, mau yang hijau atau yang orange juga boleh. Jadi kalian langsung ketik aja code shop, nanti pasti akan keluar toko-toko kita. Jadi kalian langsung cek di etalase, udah banyak juga, kalian tinggal check out yang masuk gitu ya. Jangan lupa buat langsung sebelum check out tanya dulu ke customer service-nya biar nanti dicoba dicek di stoknya tuh ready atau enggak, karena di sini kebanyakan cepet-cepetan ya kayak Iya, benar banget. kadang masih ada 2 ternyata udah habis gitu. Ya karena best selling banget ya Mas Ya, ya. jadi terlalu banyak yang beli di kita gitu. Jadi terima kasih untuk sesi kali ini ya Kak Mbak Lisa sama Mbak Diana. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.